Siapa yang menduga? Saat Siva menjadi pembantu di rumah orang kaya, majikannya mengenali kalung di lehernya yang ternyata dia adalah. Siva membetulkan tas di bahunya dan memberikan pandangan terakhir ke panti asuhan yang telah menjadi rumahnya selama 19 tahun. Bangunan besar dari batu bata merah itu menyimpan kenangan masa kecil, momen-momen kesepian, namun juga persahabatan dan ketangguhan. Dengan tarikan napas dalam, ia membalikkan badan dan berjalan menuju gerbang. Jantungnya berdebar kencang, penuh kecemasan sekaligus kegembiraan akan apa yang akan terjadi di hari cerah itu. Siva akan memulai perjalanan baru. Dengan bantuan seorang donatur, ia mendapatkan pekerjaan. Siva kini bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah besar milik Rangga Pratama, seorang pengusaha ternama di bidang properti. Kesempatan ini terasa seperti mimpi yang jauh, namun kini ada dalam genggamannya. Saat tiba di rumah besar itu, Siva disambut oleh Supra, pelayan senior yang telah melayani keluarga Pratama selama lebih dari 30 tahun. Tatapan tajam dan sikap kaku Supra membuat Siva merasa terintimidasi. Tetapi ia tetap menegakkan kepala, bertekad untuk menunjukkan bahwa ia mampu. Supra memperkenalkan ruangan-ruangan di rumah besar tersebut dengan sikap dingin dan formal. Dengan nada syarat ketidakpercayaan, Supra berkata, "Saya harap kamu mengerti tanggung jawab dalam pekerjaan ini." Keluarga Pratama sangat menuntut dan tidak mentolerir kesalahan. Siva mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa cemas. "Saya mengerti, Pak Supra. Saya akan melakukan yang terbaik." Hari-hari pertama terasa sangat menantang. Supra tidak melewatkan satu kesempatan pun untuk mengkritik pekerjaan Siva, menunjukkan setiap kesalahan sekecil apapun. Ia merasakan tekanan dengan setiap tatapan penuh penilaian dari Supra, tetapi ia tidak membiarkannya mengguncang tekadnya. Ia tahu harus bertahan. Setiap hari, Siva bangun sebelum matahari terbit dan memulai tugasnya dengan penuh ketekunan. Ia membersihkan kamar, merapikan area umum, dan menjaga dapur tetap bersih. Meskipun terus-menerus dikritik oleh Supra, ia berusaha belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Ia menyapa semua penghuni rumah dengan ramah, mencoba memahami rutinitas dan kebiasaan mereka. Suatu hari, Siva sedang membersihkan lampu gantung di ruang tamu ketika Supra mendekatinya. "Kamu meninggalkan noda di meja makan tadi malam," katanya dengan nada keras. "Ini tidak bisa diterima." Siva menelan ludah, merasakan beratnya kata-kata itu. "Maaf, Pak Supra. Saya akan lebih berhati-hati." Supra menghela napas, masih tampak curiga. "Kita lihat saja. Jangan lupa bahwa pekerjaan ini menuntut kesempurnaan." Meskipun menghadapi banyak kesulitan, Siva menemukan momen-momen ketenangan saat bekerja di taman rumah besar. Ia menikmati keindahan bunga-bunga yang tertata rapi dan mendengarkan suara alam yang menenangkan. Ia bertekad untuk membuktikan kemampuannya. Dengan mata tertutup sejenak, ia menghirup udara segar, siap menghadapi tantangan di hari-hari berikutnya. Matahari baru saja muncul di cakrawala ketika Siva sudah bangun, memulai hari di rumah Pratama. Ia menyiapkan diri untuk tugasnya dengan tekun, meskipun sering mendapat kritik tajam dari Supra. Namun, ia tidak membiarkan hal itu menggoyahkan semangatnya. Tanpa sadar, langkah-langkah tegas mendekatinya. Rangga Pratama, kepala keluarga sekaligus pebisnis sukses, masuk ke ruangan. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah keheranan yang tidak bisa ia sembunyikan. Perhatiannya tertuju pada sebuah kalung yang dikenakan Siva. Kalung itu terlihat identik dengan yang dulu dikenakan oleh putrinya. Hari semakin siang, namun ketegangan masih terasa. Tenggorokan Rangga terasa kering, sementara pikirannya terus berputar. Ia menatap kalung itu dengan penuh perhatian. "Apakah kamu sudah lama memilikinya?" tanyanya. Siva menyentuh kalung itu secara naluriah, seperti kebiasaannya setiap kali merasa gugup. "Ya, Pak. Sejak saya ingat, saya tumbuh bersamanya. Kalung ini selalu ada dengan saya. Ini satu-satunya kenangan yang saya miliki dari masa lalu saya." Rangga merasakan gelombang emosi yang bertentangan. Kemiripan kalung itu dengan milik putrinya yang hilang terlalu mencolok untuk dianggap kebetulan. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Siva dan bagaimana kalung itu bisa sampai padanya. "Menarik," gumam Rangga, menyembunyikan intensitas pikirannya. "Baiklah, saya harap kamu bisa beradaptasi dengan baik bekerja di sini." "Saya sedang berusaha, Pak Pratama," jawab Siva lega. Akhirnya, ia bisa berbicara dengan Rangga dengan lebih ramah, berbeda dari interaksinya dengan Supra yang selalu penuh tekanan. Rangga mengangguk, lalu pergi ke kulkas untuk mengambil air. Namun, pikirannya terus berputar cepat.
Ia harus menyelidiki lebih lanjut tentang gadis muda itu dan kisah di balik kalung tersebut. Kemudian pada hari itu, Rangga masuk ke kantornya dan menelepon seorang teman lama, pemilik agen detektif terkemuka. Ia menjelaskan situasinya secara singkat dan meminta penyelidikan mendalam tentang masa lalu Siva. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa gadis itu mungkin terhubung dengan masa lalunya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Sementara itu, Siva menjalani rutinitasnya tanpa tahu tentang badai yang akan segera menghampirinya. Kalung di lehernya, simbol masa lalu yang misterius, kini menjadi pusat penyelidikan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Rangga bertekad untuk mengungkap kebenaran, apapun biayanya. Ia duduk di kursi kulit di kantornya, masih memegang telepon di tangannya. Percakapannya dengan detektif tadi singkat, namun penuh dengan implikasi. Temannya berjanji untuk segera memulai penyelidikan dan menelusuri semua petunjuk dengan ketelitian maksimal. Rangga tahu bahwa ia tidak bisa melewatkan satu petunjuk pun dalam pencariannya untuk menemukan kebenaran. Menemukan kebenaran tentang Siva bukanlah hal yang mudah. Siva melanjutkan tugas hariannya tanpa menyadari penyelidikan yang kini berputar di sekitar hidupnya. Ia menjalani rutinitasnya dengan disiplin, bertekad untuk melakukan yang terbaik. Meskipun sering menghadapi tantangan dan kritik dari Supra, ia tetap bertahan. Sementara itu, Rangga bertemu dengan tim detektifnya di sebuah kafe yang tenang di pusat kota, jauh dari pandangan orang-orang. Saya telah membuat kemajuan besar, kata Dharma langsung ke intinya. Siva ditemukan di sebuah taman 17 tahun yang lalu, ketika dia berusia sekitar 2 tahun. Dia segera dibawa ke panti asuhan, tempat dia tumbuh hingga baru-baru ini meninggalkannya. Rangga mendengarkan dengan cermat, merasakan jantungnya berdegup kencang. Bagaimana dengan kalung itu? Apakah ada petunjuk siapa yang mungkin telah meninggalkannya di sana? Dharma menggelengkan kepala. Belum, tapi kami sedang memeriksa semua catatan yang tersedia dan mewawancarai siapapun yang mungkin mengingat sesuatu. Faktanya, seseorang memang meninggalkannya di taman itu, dan ini. Sebetulnya, Rangga mencermati informasi yang diberikan. Jadi, kalung itu adalah satu-satunya petunjuk. Kami sedang mencoba melacak saksi atau petunjuk lain tentang siapa yang meninggalkannya di sana, jawab Dharma. Pikiran tentang putrinya yang hilang tidak pernah terasa sedekat ini di benak Rangga. Setiap detail dari penyelidikan tampaknya mendekatkannya pada sebuah pengungkapan yang ia takuti sekaligus rindukan. Ia bertanya-tanya berapa kali ia hampir menemukan kebenaran tanpa menyadarinya. Teruskan penyelidikannya, Dharma. Saya butuh semua jawaban yang mungkin, kata Rangga dengan tekad yang jelas dalam suaranya. Dharma mengangguk, memahami urgensi permintaan itu. Kami akan melakukan yang terbaik, Rangga. Saya akan terus memberitahu Anda setiap perkembangan. Di rumah besar, Rangga berusaha menjaga ketenangannya, tetapi kecemasan tetap jelas terlihat. Ia mengamati Siva dari kejauhan, membayangkan bagaimana hidupnya bisa berubah secara drastis dalam waktu dekat. Setiap gerakan Siva, setiap isyarat, seakan menggema dengan kenangan tentang putrinya yang hilang. Suatu sore, saat Siva sedang membersihkan perpustakaan, Rangga masuk tanpa diduga. Siva menatapnya terkejut, namun segera tersenyum malu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Rangga terdiam sejenak, lalu berkata, saya hanya ingin tahu, apakah kamu sudah mulai beradaptasi di sini? Ya, Pak. Saya belajar banyak dan sangat berterima kasih atas kesempatan ini, jawab Siva dengan tulus. Kilauan cahaya di perpustakaan membuat Rangga merasakan sesak di dadanya. Lanjutkan seperti itu, Siva. Kamu melakukan pekerjaan yang baik. Saat Rangga pergi, Siva merasakan perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Hari-hari berlalu dengan lambat, membawa lebih banyak pertanyaan yang menanti jawaban. Bagi Rangga, sejak penyelidikan tentang Siva dimulai, setiap temuan dari Dharma tampaknya semakin mendekatkannya pada kebenaran yang ia inginkan sekaligus takuti. Ketika Dharma akhirnya menelepon untuk mengatur pertemuan mendesak, Rangga tahu bahwa saat pengungkapan telah tiba. Dharma tiba di rumah besar Pratama dengan sebuah amplop tebal di tangannya. Ia segera dibawa ke kantor Rangga, tempat pengusaha itu menunggunya dengan penuh harap. Rangga, kami berhasil mengumpulkan semua informasi yang tersedia. Tidak diragukan lagi bahwa Siva ditemukan di sebuah taman 17 tahun lalu dan dibawa ke panti asuhan. Semua catatan mengonfirmasi cerita ini. Kalung yang dia pakai adalah satu-satunya penghubung dengan masa lalunya, kata Dharma, menyerahkan amplop itu kepada Rangga. Dengan tangan gemetar, Rangga membuka amplop dan dengan hati-hati membolak-balik dokumen-dokumen tersebut.
Setiap detail sesuai dengan sedikit informasi yang ia miliki tentang hilangnya putrinya. Ia tahu bahwa ia harus segera berbicara dengan Siva. "Terima kasih, Dharma. Sekarang aku harus bicara dengannya," kata Rangga sambil bangkit dari kursinya. Siva sedang berada di dapur, menyelesaikan pekerjaannya menatap peralatan dapur ketika Supra memanggilnya untuk pergi ke kantor Rangga. Dengan perasaan gugup, ia menuju ke sana tanpa tahu apa yang akan terjadi. Saat masuk ke kantor, ia menemukan Rangga di balik meja dengan ekspresi serius namun lembut. Rangga mengundangnya untuk duduk. "Siva, aku perlu berbicara denganmu tentang sesuatu yang sangat penting," mulai Rangga, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Apakah kamu pernah bertanya-tanya tentang masa lalumu? Tentang siapa orang tuamu?" Siva mengangguk dengan rasa penasaran dan cemas terpancar dari matanya. "Aku selalu ingin tahu, tapi tidak pernah punya petunjuk, hanya kalung ini." Rangga menarik napas dalam sebelum melanjutkan. "Kalung itu identik dengan yang pernah dimiliki putriku yang hilang 17 tahun lalu. Aku tak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa kamu adalah putriku." Siva merasakan gelombang emosi yang campur aduk, harapan, ketakutan, dan kebingungan. Ia menatap kalungnya dengan perasaan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Rangga berusaha menjaga suasana tetap normal di rumah besar, tetapi ketegangan terasa jelas. Ia mengamati Siva dengan campuran harapan dan kecemasan, melihat dalam dirinya jejak putrinya yang hilang. Takdir seolah mempertemukan mereka kembali setelah sekian lama. Di sisi lain, Siva merasa terpecah. Kemungkinan menemukan asal-usul aslinya begitu menggoda, namun juga menakutkan. Ia bertanya-tanya bagaimana hidupnya akan berubah jika Rangga benar-benar ayahnya. Dan bagaimana hal itu akan mengubah rutinitas serta tempatnya di rumah besar. Sementara itu, penyelidikan terus berjalan, mendekatkan mereka pada jawaban yang bisa mengubah segalanya. Supra mengamati semuanya dari kejauhan, curiga akan perubahan yang mungkin terjadi. Dia tahu bahwa jika terbukti Siva adalah anak Rangga, itu bisa mengubah dinamika di rumah secara drastis dan mungkin mengancam posisinya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kecemasan bagi semua orang. Rangga dan Siva berusaha menjaga rutinitas, tetapi penantian hasil tes DNA terasa seperti bayangan yang terus membayangi mereka. Setiap telepon, setiap ketukan pintu, membuat jantung Rangga berdegup kencang. Akhirnya, hari pengungkapan tiba. Laboratorium menelepon untuk memberitahu bahwa hasilnya sudah siap. Rangga dan Siva pergi bersama untuk mengambil amplop yang berisi jawaban atas pertanyaan yang menghantui mereka. Kembali ke rumah besar, di kantor Rangga, mereka membuka amplop dengan tangan gemetar tetapi belum membaca hasilnya. Momen kebenaran telah tiba, dan mereka tahu bahwa apapun yang tertulis di kertas itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Rangga dan Siva duduk di depan meja kantor. Amplop dengan hasil tes DNA terletak di antara mereka. Tangan Rangga gemetar saat ia memegang amplop itu, dan Siva bisa merasakan ketegangan di udara. "Mari kita buka bersama," kata Rangga, suaranya bergetar tetapi penuh dengan tekad. Siva mengangguk, berusaha menahan kecemasan yang bergejolak di dalam dirinya. Dengan gerakan hati-hati, Rangga membuka amplop dan mengeluarkan dokumen. Matanya menyusuri kata-kata yang tercetak di sana, dan ia merasakan dunia seakan berhenti sejenak. "Siva." Suara Rangga tersendat oleh emosi. "Hasilnya positif. Aku adalah ayahmu." Sejenak waktu terasa membeku. Siva memandang Rangga, berusaha mencerna besarnya pengungkapan itu. Air mata mulai mengalir di wajahnya saat ia mencoba menemukan kata-kata. "Kamulah putriku," ulang Rangga, suaranya kini penuh dengan emosi. Dia membuka tangannya, dan Siva berlari ke arahnya, memeluknya erat. Keduanya menangis, diliputi oleh campuran rasa lega dan kebahagiaan. "Akhirnya, aku menemukan keluargaku," bisik Siva, merasa utuh untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Rangga memegang wajah Siva di antara tangannya, matanya dipenuhi air mata. "Kita punya banyak waktu untuk dikejar, tapi aku berjanji kita akan melaluinya bersama." Berita itu menyebar di seluruh rumah besar. Maya, istri Rangga, adalah orang berikutnya yang diberitahu. Ketika Rangga menceritakan tentang konfirmasi tersebut, Maya terdiam sejenak sebelum menangis bahagia. "Anakku, akhirnya aku menemukanmu kembali." Rumah itu dipenuhi oleh kebahagiaan, tetapi dari kejauhan, Supra berusaha menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya tentang situasi tersebut. Siva mulai semakin terintegrasi dalam kehidupan keluarga Pratama. Rangga dan Maya memasukkannya dalam setiap aspek kehidupan keluarga,
dari makan malam hingga keputusan-keputusan penting. Siva akhirnya menemukan tempatnya yang sebenarnya di dunia ini. Siva mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di keluarga Pratama. Transisi ini tidak mudah baginya, tetapi dukungan tanpa syarat dari orang tuanya membuat segalanya lebih mudah diatasi. Rangga, di sisi lain, bertekad untuk mengajarkan Siva semua yang ia ketahui tentang bisnis keluarga. Ia percaya bahwa putrinya memiliki kekuatan dan tekad yang cukup untuk bersinar di dunia bisnis. Aku ingin kamu belajar dan berkembang di sini. Ini adalah warisan keluarga kita, kata Rangga dengan penuh keyakinan. Dengan Maya di sisinya, ia merasa siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Sementara itu, Supra mengamati semua perubahan yang terjadi dengan ketidakpastian yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa kehadiran Siva akan mengubah banyak hal dalam dinamika keluarga Pratama dan secara langsung mempengaruhi posisinya di rumah tersebut. Perasaan cemburu dan ketakutan mulai menyelimuti pikirannya tentang masa depannya. Minggu-minggu setelah pengungkapan kebenaran menjadi badai emosi bagi Siva. Ia perlahan menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya sebagai anggota keluarga Pratama. Ia mulai ikut serta dalam kegiatan keluarga sehari-hari dan belajar tentang bisnis keluarga. Rumah besar yang sebelumnya terasa asing baginya, kini perlahan-lahan mulai terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Malam-malam yang sunyi seringkali membawa kenangan samar tentang masa kecilnya. Suatu malam, Siva mencoba mengingat masa lalunya bersama Rangga. Apakah kamu ingat lebih banyak tentang orang yang meninggalkanmu di taman? Ciri-ciri yang bisa membantu kita mengidentifikasinya? Tanya Rangga penuh harap. Siva menggelengkan kepala. Tidak banyak. Hanya bahwa dia terlihat terburu-buru dan sepertinya memakai topi. Tapi semua itu sangat kabur, jawabnya pelan. Rangga menggenggam tangan Siva dengan erat, tekad terpancar di matanya. Itu sudah cukup. Kita akan menemukan siapa dia dan apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan menghubungi Dharma lagi dan memintanya untuk menyelidiki lebih jauh. Keesokan harinya, Rangga menghubungi Dharma dan menjelaskan informasi baru yang Siva ungkapkan. Dharma yang selalu teliti memastikan akan mengalokasikan semua sumber daya yang diperlukan untuk mengikuti petunjuk baru ini. Aku akan memulai penyelidikan dengan fokus pada deskripsi ini, Rangga. Kami akan memeriksa catatan saksi dan siapapun yang mungkin mengetahui kejadian hari itu di taman, kata Dharma dengan penuh keyakinan. Siva merasa lebih tenang karena akhirnya bisa berbagi kenangan-kenangan yang ia miliki dan mendapatkan dukungan penuh dari Rangga. Namun, di balik ketenangan itu, ia juga khawatir tentang apa yang mungkin terungkap dalam penyelidikan ini. Di sisi lain, Supra yang semakin gelisah terus mengamati setiap langkah Siva dengan penuh kecemasan. Ia tidak bisa menghindari pemikiran bahwa kehadiran Siva mengancam posisinya dalam keluarga Pratama. Sementara itu, penyelidikan Dharma mulai membuahkan hasil. Ia mewawancarai mantan karyawan panti asuhan dan penduduk sekitar taman tempat Siva ditemukan. Perlahan-lahan, potongan-potongan masa lalu mulai terungkap, membawa mereka semakin dekat pada jawaban yang selama ini dicari. Informasi mulai berkumpul, membentuk gambaran yang lebih jelas meskipun masih belum lengkap. Suatu sore, Rangga menerima telepon dari Dharma. Rangga, aku punya kabar baik. Aku berhasil menemukan seorang saksi yang ingat melihat seorang pria meninggalkan seorang anak di taman pada waktu itu. Dia tidak dapat melihat banyak detail, tetapi mengonfirmasi bahwa pria itu memakai topi dan tampak terburu-buru. Rangga merasakan campuran harapan dan kecemasan. Itu bagus. Terus selidiki. Kita perlu tahu siapa dia dan mengapa dia meninggalkan Siva. Sementara penyelidikan berlanjut, Siva dan Rangga bersiap menghadapi segala kemungkinan pengungkapan. Bersatu dalam pencarian kebenaran, mereka tahu bahwa apapun yang mereka temukan, mereka akan menghadapinya bersama, semakin memperkuat ikatan yang kini mereka bagi. Siva, yang kini diakui sebagai putri sah Rangga, semakin terintegrasi dalam kehidupan keluarga dan bisnis. Maya menyambutnya dengan hangat, dan kehadiran Siva membawa kebahagiaan baru ke rumah. Namun, tidak semua orang berbagi antusiasme ini. Supra, kepala pelayan yang telah lama bekerja untuk keluarga, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Ekspresinya yang dulunya tenang kini memancarkan ketegangan. Ia mengamati Siva dengan curiga, dan setiap tanggung jawab baru yang diberikan kepada Siva semakin menambah kegelisahannya. Suatu hari, Rangga menyadari perubahan sikap Supra. Pelayan itu tampak lebih kasar dan tidak sabar, terutama terhadap Siva. Rangga memutuskan bahwa sudah saatnya berbicara secara terbuka. Supra, bisakah kita bicara? Panggil Rangga kepada pelayan itu ke dalam kantornya. Supra masuk dengan postur yang kaku. Ya,
Tuan Pratama, ada yang bisa saya bantu? Rangga memperhatikannya sejenak sebelum berbicara. Aku telah memperhatikan bahwa sikapmu berubah sejak Siva bergabung dengan keluarga ini. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang mengganggumu. Supra ragu-ragu, tetapi ekspresinya menjadi lebih keras. Tuan Pratama, saya telah melayani keluarga ini selama lebih dari 30 tahun. Selama ini, saya menganggap loyalitas saya tidak perlu diragukan. Tetapi dengan kedatangan Siva, sepertinya segalanya telah berubah. Rangga mengernyit. Siva adalah putriku. Dia memiliki hak untuk berada di sini dan menjadi bagian dari bisnis keluarga. Jika ada yang mengganggumu, aku ingin kamu jujur padaku. Supra menggelengkan kepala, meski tatapannya masih ragu. Tuan, saya hanya sedang menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Rangga tidak sepenuhnya yakin dengan jawaban itu, tetapi untuk saat ini, ia memilih untuk menilai sikap Supra dengan lebih hati-hati. Sementara itu, penyelidikan Dharma terus berjalan, mencari tahu siapa sebenarnya pria yang meninggalkan Siva di taman bertahun-tahun lalu. Dalam tugas sehari-harinya, komentar sinis dan tatapan curiga dari Supra semakin sering terlihat. Siva, meskipun menyadari perilaku pelayan itu, tetap fokus pada tanggung jawab barunya, berusaha menjalani kehidupannya sebagai bagian dari keluarga Pratama. Siva bertekad untuk tidak membiarkan apapun mengguncang hidup barunya. Rangga tahu bahwa kebenaran tentang masa lalu Siva semakin dekat. Ia juga sadar bahwa ia perlu waspada terhadap setiap tanda pengkhianatan di rumahnya sendiri. Wajah sebenarnya dari orang-orang di sekelilingnya mulai terungkap, dan Rangga bertekad untuk melindungi keluarganya, apapun yang terjadi. Setelah beberapa minggu penyelidikan, Dharma menelepon Rangga dengan suara serius. Rangga, kita perlu bertemu. Aku telah menemukan sesuatu yang penting tentang pria yang meninggalkan Siva di taman, katanya. Rangga merasa dadanya berdebar. Baik. Aku akan segera ke sana, jawabnya. Di kantor detektif, Dharma menyodorkan sebuah berkas kepada Rangga. Ini tidak bisa dipercaya. Apakah kamu memiliki bukti? Tanya Rangga dengan suara gemetar. Dharma mengangguk dan menyerahkan rangkaian dokumen serta foto kepada Rangga. Saksi-saksi akhirnya mengkonfirmasi identitas pria itu, dan catatan lama menunjukkan hubungan mencurigakan antara Supra dan peristiwa yang mengelilingi hilangnya putrinya. Kembali di rumah, Rangga merasakan kemarahan dan pengkhianatan membara di dalam dirinya. Ia memanggil Supra ke kantornya, memegang bukti dengan tangan bergetar. Supra, kita perlu berbicara sekarang, kata Rangga tegas. Supra masuk dengan wajah tenang, tetapi Rangga dapat melihat kegelisahan di matanya. Tuan Pratama, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya. Rangga melemparkan bukti di atas meja di antara mereka. Jelaskan ini. Jelaskan bagaimana kamu bisa melakukan ini pada keluargaku. Supra menatap dokumen-dokumen itu, dan wajahnya seketika pucat. Tuan Pratama, saya bisa menjelaskan. Tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan apa yang kamu lakukan, bentak Rangga. Kamu menculik putriku dan meninggalkannya sendirian di taman. Mengapa? Supra akhirnya menundukkan kepala. Saya hanya berpikir. Suaranya bergetar. Tidak ada alasan yang bisa diterima, potong Rangga marah. Ia menghubungi pihak berwenang untuk mencari keadilan. Di kantor polisi, mereka disambut oleh Inspektur Utama Basuki, seorang pria yang serius tetapi tetap ramah. Kami akan menangani kasus ini dengan sebaik-baiknya, Tuan Pratama, ujarnya. Ketika polisi tiba di rumah besar untuk menangkap Supra, pelayan itu berusaha menjaga ketenangannya, tetapi matanya menunjukkan ketakutan yang semakin meningkat. Tuan Supra, Anda ditangkap atas penculikan putri Tuan Pratama, kata Inspektur Basuki. Anda memiliki hak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan melawan Anda di pengadilan. Supra tidak melawan saat borgol dikunci di pergelangan tangannya, seolah menutup nasibnya. Saat dibawa ke mobil polisi, ia menatap Rangga dengan mata penuh penyesalan dan ketakutan. Rangga, saya sangat menyesal. Saya pikir saya melindungi masa depan saya. Lirihnya. Namun, bagi Rangga, tidak ada lagi kata-kata yang bisa menghapus pengkhianatan itu. Ia hanya bisa menatap Supra pergi, sementara ia menggenggam tangan Siva, bertekad untuk tidak pernah lagi kehilangan putrinya. Supra akhirnya mengakui semua kejahatannya di kantor polisi. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan bagaimana ketakutan dan ambisinya telah membawanya ke tindakan keji tersebut. Semua pengakuannya dicatat secara resmi, dan ia kemudian dipindahkan ke penjara untuk menunggu persidangan. Sementara itu,
Rangga pulang ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan, tetapi juga merasakan kesedihan yang mendalam karena pengkhianatan dari seseorang yang selama ini begitu dipercayainya. Ketika Siva mendengar tentang penangkapan Supra, ia merasakan campuran emosi yang sulit diungkapkan. Kebenaran akhirnya terungkap, tetapi perjalanan menuju titik ini penuh dengan luka dan kepedihan. Malam itu, Rangga, Maya, dan Siva berkumpul di ruang tamu, saling berpelukan, mencari penghiburan dalam kehadiran satu sama lain. Rumah besar keluarga Pratama, yang selama ini menyimpan rahasia dan pengkhianatan, kini mulai berubah menjadi tempat yang lebih hangat, tempat di mana kebenaran dan cinta dapat menang. Kita akan melangkah maju, kata Rangga, menatap istri dan putrinya dengan penuh tekad. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Penangkapan Supra menandai akhir dari bab kelam dalam hidup mereka. Rangga mulai mengurangi jam kerjanya, mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab kepada eksekutif kepercayaannya. Siva, di sisi lain, semakin berintegrasi dalam bisnis keluarga, tetapi kini dengan tujuan baru, memperkuat ikatan keluarga yang baru saja ia temukan. Setiap pagi, keluarga Pratama berkumpul untuk sarapan bersama, sesuatu yang dulu jarang terjadi karena jadwal yang padat. Percakapan mereka kini dipenuhi tawa dan kebahagiaan, dengan Rangga dan Maya menikmati setiap cerita tentang masa kecil Siva di panti asuhan serta impiannya untuk masa depan. Aku ingin belajar segala sesuatu tentang bisnis keluarga, Ayah, ujar Siva suatu pagi. Tapi aku juga ingin kita memiliki lebih banyak waktu untuk mengenal satu sama lain. Rangga tersenyum penuh haru melihat ketulusan putrinya. Tentu saja, sayang. Kita akan menyeimbangkan segalanya. Aku ingin kamu merasa menjadi bagian dari setiap aspek kehidupan kita. Sore hari sering dihabiskan di taman rumah besar, di mana Siva dan Maya merawat bunga serta merencanakan kebun baru. Taman yang selalu indah itu kini mekar lebih indah dari sebelumnya, mencerminkan energi baru dalam keluarga mereka. Di sela-sela waktu, mereka bermain permainan papan atau sekadar berbincang santai. Rangga dan Maya berbagi kisah masa muda mereka, dan Siva merasa senang mendengarkan setiap detailnya, semakin terhubung dengan orang tuanya. Dalam salah satu momen kebersamaan itu, Rangga mengajukan sebuah ide yang membuat semua orang terharu. Mari kita lakukan perjalanan keluarga. Sesuatu yang selalu kita inginkan tetapi tak pernah punya kesempatan untuk melakukannya. Maya segera menyetujui ide itu, dan Siva, dengan mata berkaca-kaca, mengangguk penuh antusias. Kini, dengan semua rahasia telah terungkap dan keadilan telah ditegakkan, mereka akhirnya bisa memulai kehidupan baru yang lebih damai dan penuh cinta. Keluarga Pratama akhirnya menemukan kebahagiaan setelah melalui berbagai rintangan. Ketika Rangga mengusulkan untuk melakukan perjalanan keluarga, semua orang menyambutnya dengan antusias. Itu akan sangat menyenangkan. Kita bisa pergi ke tempat istimewa dan menciptakan kenangan baru bersama, kata Maya dengan penuh semangat. Siva pun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saya sangat menyukainya. Kita bisa menjelajahi tempat-tempat baru dan menikmati setiap momen bersama. Dengan rencana yang sudah mulai disusun, keluarga Pratama pun mulai merencanakan setiap detail perjalanan mereka. Semangat petualangan membawa kebahagiaan tambahan ke rumah mereka. Perencanaan perjalanan itu sendiri menjadi momen yang menyenangkan, di mana setiap anggota keluarga memberikan ide dan masukan mereka. Rumah yang sebelumnya dipenuhi dengan berbagai intrik dan ketegangan kini dipenuhi tawa dan kebersamaan. Tahun-tahun penuh kesepian dan kesedihan kini tergantikan dengan kebahagiaan dan harapan baru. Keluarga Pratama telah dipersatukan oleh cinta dan tekad untuk menjalani hidup yang lebih baik. Mereka tahu bahwa dengan saling mendukung, mereka dapat menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Perjalanan mereka bukan hanya sekadar liburan, tetapi juga simbol dari awal yang baru, sebuah bab yang penuh dengan kebahagiaan, harapan, dan kehidupan yang lebih berarti bersama. Dengan hati yang ringan dan senyum di wajah mereka, keluarga Pratama pun bersiap untuk masa depan yang lebih cerah.